Pernahkah kamu membayangkan siapa yang akan berdiri paling depan ketika ancaman datang ke negeri ini? Di balik dinding-dinding barak, lorong gelap markas rahasia, hingga hutan belantara yang tak terpetakan, ada pasukan-pasukan istimewa yang dilatih dengan keras, dipersenjatai dengan taktik tempur paling mematikan, dan dilatih untuk bertahan di situasi yang tak masuk akal. Mereka inilah yang dikenal sebagai pasukan elit Indonesia, Kopassus, Denjaka, Kopaska, Sat 8, Satu Gultor, dan masih banyak lagi. Lalu, apa sebenarnya yang membuat mereka begitu ditakuti, bahkan oleh militer dunia? Di video ini, kita akan membongkar cerita rahasia di balik reputasi pasukan elit Indonesia, dari pelatihan brutal, operasi penuh misteri, sampai prestasi mereka yang jarang diekspos. Simak sampai habis, dan jangan lupa subscribe untuk dukung channel Fakta Unik kita. Bagian 1. Siapa saja pasukan elit Indonesia? Pasukan elit Indonesia bukan hanya satu nama. Kalau kamu cuma tahu Kopassus, artinya kamu harus tahu keluarganya. Kopassus adalah komando pasukan khusus TNI AD yang sudah berdiri sejak 1952. Mereka punya reputasi menakutkan di kancah internasional, pernah menduduki peringkat 3 besar pasukan elit dunia versi Discovery Channel Military Edition tahun 2008. Selain Kopassus, ada Denjaka, Detasmen Jala Mangkara. Mereka adalah pasukan anti-teror gabungan dari Korps Marinir TNI AL dan Kopaska. Denjaka terkenal sebagai hantu laut, sanggup menyusup di pelabuhan, kilang minyak, bahkan kapal selam musuh. Lalu Kopaska, komando pasukan katak TNI AL, pasukan selam sabotase yang punya kemampuan underwater demolition, sabotase kapal, hingga infiltrasi amfibi. Jangan lupa Sat 8, Satu Gultor, unit penanggulangan teror elit Kopassus. Mereka sering dikirim untuk membebaskan sandera di daerah konflik. Dan masih ada Detasmen Bravo 90 milik TNI AU, Yontai VIP Marinir, sampai Paskas TNI AU. Masing-masing punya spesialisasi yang membuat musuh enggan berhadapan langsung. Subscribe sekarang, biar kamu nggak ketinggalan fakta-fakta militer paling rahasia di dunia. Bagian 2, pelatihan brutal, di atas rata-rata. Apa rahasia di balik mental baja mereka? Jawabannya, latihan yang nyaris tidak manusiawi. Bayangkan, untuk lolos seleksi Kopassus saja, prajurit harus melewati tahap long march sejauh 90 km tanpa henti di hutan pegunungan sambil membawa ransel puluhan kilogram. Di tahap Hell Week, para calon Kopassus harus bertahan di rawa, laut, dan hutan tanpa logistik memadai. Mereka belajar cara makan apapun yang bisa dimakan, mulai dari ular, katak, sampai serangga. Denjaka punya tradisi latihan underwater demolition di kedalaman puluhan meter dengan arus laut kencang. Kesalahan sedikit saja bisa hilang di telan laut. Kopaska bahkan sering dijuluki Navy Seal-nya Indonesia. Bedanya, Kopaska sering harus beroperasi di perairan tropis yang penuh hiu, ubur-ubur beracun, dan medan gelap. Latihan fisik keras ini ditambah pembentukan mental. Tahan rasa sakit, tahan lapar, tahan tekanan psikologis. Tak heran jika banyak yang tumbang di tengah jalan. Tapi justru disitulah seleksi alam bekerja. Hanya yang terkuat dan cerdas yang bertahan. Kalau kamu bangga sama pasukan elit kita, klik like sekarang juga. Dukung channel ini biar makin semangat bikin konten fakta unik lainnya. Bagian 3, misi-misi rahasia yang diakui dunia. Jangan kira pasukan elit ini cuma jago latihan. Sejarah mencatat puluhan operasi nyata yang bikin mereka disegani. Sebut saja Operasi Woyla 1981, Sat 8, Satu Gultor Kopassus membebaskan sandera di pesawat Garuda yang dibajak di Don Mueang, Thailand, tanpa korban sipil satupun. Keberhasilan ini bahkan dipelajari di Akademi Militer Luar Negeri. Operasi Seroja di Timur Timur juga mencatat Kopassus sebagai unit yang pertama menyusup dan membuka jalan untuk pasukan utama. Mereka bergerak cepat, menaklukkan posisi strategis, dan menekan lawan dalam hitungan jam.
Denjaka juga pernah terlibat dalam pengamanan objek vital nasional di lepas pantai, menghadapi ancaman perompak bersenjata hingga teror laut. Sementara Kopaska dikenal suka membongkar ranjau laut musuh, tugas berbahaya yang menuntut presisi tinggi. Bagian 4, mentalitas disiplin dan loyalitas mati. Salah satu alasan pasukan elit Indonesia begitu ditakuti adalah loyalitas mereka. Dalam doktrin pasukan khusus, sumpah setia pada negara harga mati. Mereka rela mati, tapi pantang menyerah. Bahkan di lapangan, hubungan antar prajurit tidak lagi hanya atasan bawahan, tapi seperti saudara kandung, saling melindungi dalam situasi terburuk. Karena itu, banyak tentara asing kagum bagaimana prajurit Indonesia bisa bertahan di situasi genting dengan logistik minim, cuaca ekstrem, dan senjata seadanya, tetapi tetap berhasil. Bagian 5, diakui dalam latihan gabungan dunia. Pasukan elit Indonesia juga sering diundang latihan bersama militer top dunia. Misalnya, Kopassus rutin latihan dengan US Army Special Forces, Australian SAS, dan UK Special Air Service. Dalam beberapa latihan, Kopassus pernah mengungguli partnernya dalam hal survival tropis. Bahkan cerita ini sempat viral di forum militer. Prajurit luar negeri kaget ketika Kopassus dengan santai makan ular hidup sambil membangun bivak di hutan hujan. Hal serupa juga dialami Denjaka yang diundang latihan dengan US Navy SEAL di Hawaii. Mereka membuktikan skill demolisi bawah air tidak kalah rapi dan senyap. Bagian 6, kontroversi dan rahasia yang membuat makin ditakuti. Jangan lupa, pasukan elit Indonesia juga dikelilingi aura misterius. Banyak operasi yang tak pernah dipublikasikan secara detail, operasi penumpasan pemberontakan, pembebasan sandera, infiltrasi kelompok separatis, sebagian hanya bocor di kalangan internal. Hal inilah yang membuat reputasi mereka makin gelap dan bikin lawan gentar. Karena tak ada yang benar-benar tahu bagaimana kemampuan mereka sekarang atau kapan mereka muncul. Pasukan elit Indonesia adalah contoh nyata pepatah, diam-diam menghanyutkan. Mereka bukan pasukan besar dengan peralatan super mahal seperti negara adidaya. Tapi mental, taktik, dan kecerdikan mereka sudah teruji di banyak medan tempur. Bagi mereka, medan perang bukan tempat untuk mencari ketenaran, melainkan kehormatan. Dan selama negara ini masih berdiri, mereka akan tetap jadi tameng tak terlihat yang membuat siapapun berpikir 1000 kali sebelum mengusik kedaulatan. Jadi sekarang kamu tahu kan, kenapa pasukan elit kita ditakuti dunia? Kalau kamu bangga sama Kopassus, Denjaka, Kopaska, dan pasukan elit kita lainnya, jangan lupa tulis di komentar Indonesia Perkasa. Dan kalau mau fakta-fakta militer lain yang jarang dibahas, subscribe sekarang, gratis biar nggak ketinggalan.